yang cantik nih. spesial, ada bintang tamu di depan kita. Kalau kalian ingin lebih lanjut tahu, tunggu dulu. Kita dulu nih kenalan host yang ganteng dan cantik ini. Oke guys, perkenalkan nama aku Surya dan ada. Dan aku Cynthia. Hari ini kita bakal bahas tentang hal yang sangat luar biasa ya Kak Surya. Betul sekali. Apa tuh temanya kita, Cynthia? Oke, tema kita hari ini kuliah di luar negeri bukan sekedar mimpi. Betul sekali. Impian-impian para mahasiswa nih kuliah di luar negeri. Kalau kalian kepo dengan kakak di samping kami ini, tunggu satu buah lagu dari kami. Dengan di samping kami ini siapa? Ayo Kak, kenalan diri dulu nih biar teman-teman tahu namanya siapa. Perkenalkan, nama aku Karina Evaing, bisa dipanggil Karina. Oke, Kak Karina. Halo Karina. Gimana nih ke apa tuh? Sehari-hari ini lagi sedang ngapain? Untuk sehari-hari aku baru aja lulus dari Universitas Palangkaraya, jurusan pendidikan biologi. Halo Ibu Bapak. Baru aja lulus, jadi sekarang masih menikmati masa-masa baru lulus. Menikmati Ya, masa-masa. menikmati masa-masa. Pusingnya skripsian ya. Ya, setelah kemarin pusing skripsi, sekarang mau istirahat bentar sambil milih-milih ya. Habis ini mau Keren nih teman-teman. Teman-teman tadi kan udah di-spill kan temanya. Karena itu kita langsung aja nih langsung ke topiknya. Oke, yang pertama nih Kak, aku mau nanya ada perbedaan nggak sih saat kakak kuliah di Indonesia dan di Jepang gitu kan? Oke, untuk perbedaannya sendiri ada banyak. Pastinya banyak. Iya, banyak. Banget ya, Pak. Iya, karena dari yang awalnya kita di Asia Tenggara, tiba-tiba ada di Asia Timur. Itu yang pasti dari pertama kalau dari segi cuacanya, membiasakan diri, adaptasinya juga, orang-orang di sananya juga. Cuma kalau kita bandingin masalah pendidikannya, itu juga pasti ada bedanya, cara belajarnya juga berbeda, pendekatan dosennya juga berbeda. Jadi banyaklah hal-hal yang dipelajari dari sana. Keren teman-teman. Langsung ke negara kincir bukan. Jepang negara apa sih? Ya, kincir angin. Bukan tirai bambu. Tidak, tirai bambu. Bukan Tirai juga. bambu Cina. Tirai Cina. Oh, iya. Lu apa itu Jepang tuh? Jadi Jepang itu Matahari terbit. Aduh, padahal kan Jepang saudara banget nih dengan Indonesia. Ini bunga Iya. sakura nggak sih? Bunga sakura, Iya, iya. bunga sakura. Kan kalau boleh tahu nih Kak, Kakak selama di Jepang itu cuacanya lagi cuaca apa nih? Musim apa? Kemarin itu Semi ya, gugur kan? sebenarnya kemarin itu udah masuk semi karena aku datang April. Oh. Ya, tapi untuk infonya aku kemarin exchange-nya itu program pertukaran pelajaran di Hokkaido University. Kalau misalnya kita lihat dari geografisnya, dia pulaunya beda dari Tokyo, dari ibu kota. Jadi Kayak Kalimantan sama Jawa gitu. Oke. Kebetulan ini kayak di area Kalimantannya, terus nah Hokkaido ini dia lebih dekat dengan Rusia. Jadi kalau di Tokyo udah musim semi, di Hokkaido itu masih peralihan antara musim dingin ke musim semi. oke, itu berarti ada culture shock nggak dengan cuaca Benar, dinginnya? dengan iklim di sana yang sangat berbeda jauh. Iya banget. Oh, Ya, jadi waktu sampai sana, awalnya waktu sampai di Tokyo karena ada mau transit dan segala macam ngurus dokumen, itu masih ngerasa biasa aja gitu kan, kayak Santai-santai ya aja. kayak pakai AC aja gitu. Tiba-tiba pas udah sampai sana, pas udah turun dari pesawat udah kerasa wah nggak main-main ini, tiba-tiba udah suhunya di 4 derajatan gitu. 4 derajat. Iya. Itu pakai baju harus setebel apa sih itu? lapis kan pakai baju. Dingin banget. Itu kemarin aku udah dari Indonesia, kayak karena kata orang Hokkaido bakal dingin banget, aku udah kayak pakai baju ya sekitar 4 lapis dari itu. 4 lapis. Jadi rela-relaan dari Jakarta, aduh nggak apa-apa deh panas gitu. Oh, berarti dari Jakarta 4 lapis. 4 lapis itu udah kepanasan. Sampai Tokyo kan ternyata nggak dingin nih, ternyata sampai Hokkaido
4 lapis ternyata nggak ada apa-apanya. Oh, berarti 4 lapis nggak mempan masih? Nggak mempan. Kayaknya harus 10 lapis. Harus 10 lapis. Iya. Kayak gitu. Aduh, keluar dari bandaranya. Iya sih kayak karena katanya kalau musim dingin kan ada hujan salju dan lain sebagainya. Hujan salju ini udah berhenti, tapi di pinggir jalan masih kelihatan kayak bongkahan esnya sisa-sisa. Oh, berarti masih ada sisa dingin. salju ya? Iya, masih ada. Itu turun dari pesawat langsung main salju kan? Atau Enggak gitu. Enggak, ini Nggak gitu, mantapnya takut. First time banget karena lihat ada salju, nih bikin boneka salju. Bener. Kalau aku gitu sih nanti mungkin ke Jepang. Sama, Iya. karena aku sama dengan Kak Surya itu ngefans, bukan ngefans sih, kayak lihat salju tuh kayak pengen banget ngerasain megangnya. Megangnya, terus tuh lempar ke teman tuh pengen banget tuh aku main salju. Hati-hati kan, nanti ketimpuk orang. Oh iya sih, betul juga. Iya, benar. Tapi Jepang apa tuh? For your information ya, Jepang tuh merupakan negara favoritku dulu. Wow, kenapa? Kayak saya suka banget nih dengan negara Jepang. Wibu. Ya, betul sekali. Kayak saya suka anime. Saya wibu. Oh. Saya banget nih di Jepang. Saya aminkan, kita aminkan ya kayak. Amin. Oke nih, back to topic. Oke, aku juga penasaran nih. Itu kan tadi beda cuaca, tentunya juga di sana beda jam sama Indonesia itu berapa jam Kak? Maksudnya kan di sini siang, di sana malam gitu nggak? Atau berapa jam gitu bedanya? Untuk perbedaan jam mungkin karena masih sama-sama di Asia, jadi kalau dibandingin dengan Palangkaraya itu dia 2 jam lebih cepat. Oh, 2 jam lebih aja. cepat ya. Tapi menghalangi jet lag nggak selama di Hokkaido sana? Kalau jet lag sih enggak, karena bedanya cuma 2 jam. Oh, enggak jadi terlalu kayak jauh, biasa enggak terlalu aja. jauh. Kalau boleh tahu datang sampai sana Hokkaido jam berapa? Waduh, jam berapa? Lupa ya. Pokoknya Udah sore, masih siang. Masih siang. Oh, Iya, oke, masih oke. siang. Oke, keren. Berarti di sana itu jarang kayak cuaca panas gitu, emang dingin aja atau? Kalau panasnya itu entah kenapa beda sama di sini kayak Kalau panas. sini kan dingin. Iya. Enak kan? Iya, panasnya di sini Tembus kayak tulang. Kalau di sana tuh kayak ya kalau menurut mereka panas tuh mereka udah kayak langsung pakai payung, tapi kalau menurutku kayak ini kayak belum apa-apanya ya. Kayak mendungnya di Palangka ya kan? Iya, kayak mendungnya di Oke. Palangka. Tapi kalau waktu musim panas kemarin, karena aku kan dari musim peralihan musim dingin ke musim semi sampai ke musim panas sampai di sana. Nah, waktu musim panas itu udah mulai kerasa sama kayak di sini. Oh, berarti musim panasnya kurang lebih sama kayak di Indonesia? Iya, yang setiap hari musim panas di sini. Oke. Tapi kan kamu tadi datangnya peralihan antara musim salju, Kalau musim semi. musim semi. Hmm. Nah, berarti menemukan masa di mana sakura berjatuhan. Iya. Widih, keren banget. Aduh, keren banget. bawa, Iri. aku mau bisa dibawain bunga sakuranya Kak. Aduh, bisa kita balik dulu ya. Aduh, keren banget. Itu salah satu momen favorit di Jepang tuh melihat bunga sakura berjatuhan. Bener banget, apalagi bunga sakuranya itu kan kayak warna-warni, warnanya tuh kayak cerah gitu nggak sih? Pink peach gitu nggak? Pink gitu Iya, nggak sih? pink. Iya, keren banget, keren. Jadi itu kayak pengalaman yang berharga banget sih dari Karina buat kami semua menceritakan di sini gitu kan. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Luar biasa. Jadi kalau boleh tahu juga nih, kamu dapat beasiswanya itu dari beasiswa apa namanya? Kalau untuk programnya sendiri itu namanya HUSTEP, kepanjangannya Hokkaido University Short Term Exchange Program. Itu untuk programnya, dan untuk program HUSTEP ini dia bekerja sama lagi dengan pemerintah Jepang untuk menyalurkan beasiswa. Nama beasiswanya itu JASO Scholarship. Jadi beruntungnya itu kan dalam satu program ini pesertanya itu ada 50 dari seluruh dunia. Wow. Tapi untuk ikut program HUSTEP-nya, untuk ikut program pertukaran. Tapi untuk beasiswanya itu sendiri gak semuanya mendapatkan beasiswa. Jadi kemarin kayak merasa, aku cukup beruntung ternyata untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Keren. Berarti ada banyak saingan nggak dari anak UPR untuk mengikuti beasiswa itu atau enggak ada? Atau cuma
Karina aja yang ikut? Oh, kalau kemarin itu ada beberapa teman-teman juga yang ikut mendaftar program ini sama, tapi masing-masing ada kendalanya sendiri dan ternyata setelah dikirimkan ke sana, setelah diseleksi, kebetulan saya yang terpilih untuk goals impian mahasiswa untuk kuliah di luar negeri tercapai. Benar banget. Nah, itu kan udah dapat beasiswa dari Jepang. Itu berapa lama Kak kalau boleh tahu nih? Biar teman-teman pada tahu semua. Untuk lamanya itu kemarin aku dari bulan April sampai bulan Agustus, itu kurang lebih 5 bulan di sananya. Lama juga ya, 5 bulan. Wow. Keren. Berarti kayak anggapannya hampir satu semester. Semester. Semester, ya. iya, Semester. satu semester. Benar-benar. Keren. Itu ada, kalau boleh cerita nih, ada apa namanya sebutannya ya, tugas-tugas dari kampus atau dari pihak-pihak yang mengadakan beasiswa tuh susah-susah kah atau mudah aja kamu ngerjainnya? Dari kampus di UPR atau Hokkaido? Hokkaido-nya. Jadi kan selama di sana itu pertukaran pelajar mahasiswa, yang pasti aku di sana yang aku kerjakan adalah belajar di Hokkaido University. Untuk mata kuliah yang aku ambil di sana itu aku ada ambil karena aku statusnya di situ sebagai mahasiswa internasional, jadi aku ambil kelas internasional yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tapi tetap juga ada ambil mata kuliah yang berbahasa Jepang. Salah. Mata kuliah belajar bahasa Jepang. Oh, gitu. mata kuliah. Ya, salah. Jadi ada 2 mata kuliah untuk bahasa Jepang dan sisanya aku ada sekitar ngambil berapa ya kemarin 8 mata kuliah. Nah, itu 6-nya yang berbahasa Inggris yang disesuaikan juga dengan jurusanku di sini karena aku pendidikan biologi. Jadi untuk prodiku sendiri menyarankan kalau misalnya ambil mata kuliah yang linear lah dengan jurusan. Jadi kemarin aku ambil mata kuliah Education and Society in Japan, sama ada tentang ilmu sosial di Jepang juga yang berkaitan dengan pendidikan, sama yang pasti ya yang berkaitan dengan biologi juga di sana. Ya, dan sisanya itu belajar bahasa Jepang yang ya meskipun sampai hari ini juga skillnya masih di bawah rata-rata tapi ya karena memang kelas itu juga dikhususkan bukan untuk jadi expert dalam bahasa Jepang, tapi untuk mendukung aja selama sehari-hari di sana bagaimana berkomunikasi dengan orang. Oke, berarti pengalaman itu untuk lebih mengenal Jepang ya, gimana Jepangnya di mata orang internasional gitu kan, berarti salah satu salah satu maksud dari beasiswa tersebut. Ya, kurang lebih begitu. Jadi sebagai salah satu itu juga karena mereka juga mau sejenis ekspansi juga supaya keberagaman di tiap universitas di Jepang juga semakin tinggi. Juga mahasiswa yang masuk ke dalam ini kan ke Jepangnya kami yang belajar, begitu juga dengan mahasiswa yang di sana. Jadi mahasiswa di sana juga diminta untuk mereka juga berbaur dengan mahasiswa internasional. Jadi untuk benefitnya sendiri kami mahasiswa internasional juga dapat, pihak kampus di sana juga dapat dari exposure kami sebagai orang internasional untuk belajar di sana, juga dari mahasiswa di sana juga karena kami juga berpartisipasi di kelas internasional, dan mahasiswa Jepang juga ada yang mengambil mata kuliah internasional, kelas internasional. Jadi untuk benefitnya sendiri banyak pihak lah yang merasa. Oke. Berarti dalam Luar biasa ini. luar biasa banget tuh. Nah, dalam satu kelas tuh berarti ada berbagai macam negara ya? Ya betul. Itu dari negara mana aja Kak? Banyak. Mungkin ada sekitar 10. Kalau yang paling generalnya sendiri itu mungkin lebih lah dari 10. Oke.
karena kemarin dari Asia Tenggara rata-rata aku nemuin satu temen minimal kayak ada dari Malaysia, dari Vietnam, dari Filipina, dari Thailand, itu minimal ada satu, dan mereka dari Amerika juga ada beberapa, dari Eropa apalagi, jadi lebih lah dari 10, mungkin sekitar 20, 15. Wow, keren. Jadi memang semua negara berkumpul di satu negara, Jepang itu ya. Berarti banyak juga dapat circle pertemanan yang keren di sana. Itu pertemanannya gimana Kak? Langsung ketemu mereka itu kayak beradaptasinya itu awalnya gimana? Gampang-gampang susah apa gimana Kak? Oh, untuk beradaptasinya. Jadi kemarin itu karena aku sama orang Indonesia nih, jadi kebetulan untuk beradaptasinya nggak sendiri, jadi nggak kaget. Jadi anggapannya karena sama-sama dari Indonesia, berdelapan ada dari Indonesia, karena merasa ini sepenanggungan ya, jadi kemana-mana harus sama-sama. Jadi untuk culture shocknya, ya kalau aku ngerasain mereka juga ngerasain gitu dalam hal pertemanan gitu sama orang luar. Tapi meskipun sama-sama orang Indonesia nih, kami nggak nutup akses kalau kita cuma boleh berteman sama orang Indonesia, itu enggak. Yang pasti kemarin memang banyak perbedaan kayak apalagi kami juga mengusahakan untuk nggak cuma berteman sama orang internasional nih, tapi juga berteman sama orang lokal, orang Jepangnya. Dan ya cara approach-nya beda. Misalnya kalau kita kan kayak bisa nih sok kenal so dekat lah gitu ceritanya. What's up bro gitu. Caper gitu. Tapi kan pada dasarnya orang sana lebih individualis, terus kayak kalau nggak mau diganggu tuh kelihatan banget gitu. Karena memang kalau mereka lagi belajar emang fokus gitu. Jadi kadang kami tergantung kelasnya, tapi seringnya itu kami cuma approach kecil kayak mungkin nanyain nama dan lain sebagainya, cuma hal-hal dasar. Kalau semisalnya orang tertarik untuk berteman sama kami, itu kerasa mereka yang bakal tanya-tanya karena dari sisi kami sendiri, karena kami orang dari luar, jadi untuk kayak terlalu kamu temennya siapa gitu, kamu tinggal di mana, itu takutnya itu menyinggung privasi mereka. Jadi benar-benar. Jadi dari segi itu kami ngerasa, aku sendiri ngerasa kalau dalam hal pertemanan yang pasti ngelakuin hal yang basic dulu sekiranya melihat mereka tertarik, dan juga dalam hal pertemanan batasannya lebih gede lah gitu daripada kita di sini dalam hal bertanya. Kalau sama teman-teman dari luar negeri yang lainnya, mungkin kalau dari sesama Asia Tenggara itu masih enak. Nah, karena bahasanya kurang lebih sama ya. Bahasanya kurang lebih sama, dan juga logatnya juga masih kurang lebih sama kan gitu. Tapi kalau misalnya sama native speaker kayak orang dari Inggris atau dari Amerika, gitu. Eropa, mereka kan bahasa Inggrisnya kayak di atas lagi nih. Ya, jadi kayak kalau berteman sama mereka itu memang bener-bener aku bisa minta boleh ulang sekali lagi gak gitu, kayak ulang kalimatnya lagi. Karena mereka ngomongnya cepet, gitu, karena mereka ngomongnya cepet, dan aku yang bahasa Inggrisnya cuma selama hidup nih cuma praktisnya di Palangkaraya aja gitu, kayak gitu. maaf gitu ya. Kalau sama sesama yang anggapannya pakai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kayak aku, bukan mereka yang pakai itu sebagai bahasa pertama, itu aman-aman aja sih. Luar biasa. Jadi gitu ya, maksudnya ada culture shocknya juga gitu kan. Kalau nggak salah ya, kalau orang luar negeri itu kan kayak lebih, mungkin ada yang lebih introvert, individual, yang kakak bilang itu menarik banget sih. Jadi tuh emang kayak fokus ke dirinya sendiri aja gitu ya. Kalau dibilang fokus ke diri sendiri mungkin lebih ke situasional. Kalau misalnya mereka lagi di situasi mereka, ini saatnya kita ngobrol nih gitu, mereka bakal
teman-teman Mungkin secukupnya aja gitu. ya kalau misalnya lagi waktunya ngobrol nih, mereka ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke. Ngobrol Kalau mereka ada kegiatan pasti fokus ke kegiatan. Iya, fokus ke kegiatan gitu. Jadi selama misalnya belajar, ya fokus ngobrolin hal itu aja. Mungkin kalau misalnya mau ngobrolin masalah lain setelah pembelajaran yang selesai. Kalau semisalnya di sini kan sambil belajar juga, kalau mau curhat juga bisa. Iya, gitu. benar. Ya, Ya, kalau betul. Kan kayak di Indonesia kan biasanya kalau walaupun ada kegiatan penting nih, Iya, bener. tapi kalau dengan teman akrabnya juga kan tetap ngomong aja tuh, nggak peduli dengan kegiatannya. Nah kalau di Jepang sana masyarakat mahasiswa di sana tuh Lebih- seperti itu juga kah, atau Lebih memang fokus individual gitu. fokus pada tujuan kerjaannya gitu? Iya, kalau aku lihatnya memang lebih fokus ke arah tujuannya juga. Dan juga kalau semisalnya karena kemarin kebetulan nih insight sedikit, aku ikut klub paduan suara gitu di sana. Jadi kalau misalnya di klub itu semisalnya aku paduan suara di sini itu sambil latihan bisa nih sambil ngobrol yang lain, sambil asik-asik gitu kan, ketawa-ketawa gitu. Ya kalau di sana kalau misalnya paduan suara, kalau misalnya lagi latihan emang latihan aja. Oh, kalau lagi latihan fokus latihan aja. Jadi kalaupun mereka ngobrol, mereka bakal ngobrolin hal yang berhubungan dengan latihan itu aja. aja. Berarti tidak keluar topik dari. Ya, tidak keluar topik. Oke, keren. Berarti lebih kayak disiplin gitu kan. Sama memang di sana itu kayak sesuatu yang dikerjakan itu benar-benar satu titik fokus gitu. Iya, benar. Oke, keren-keren. Itu selama paduan suara tuh bahasa nyanyinya tuh kayak nyanyi bahasa apa? Jepang? Bahasa Jepang Inggris? apa bahasa Indonesia ada juga. Bahasa Jepang. Oh, dalam jadi bahasa Jepang. Jepang. Iya. Oke, keren. Oke, ini kan kakak dapat beasiswa gitu kan dari UPR ke Jepang. Itu apakah sebelumnya pernah coba beasiswa lain atau baru nyoba ini gitu sebelum dapat ke Jepang? Kalau beasiswa sendiri, karena memang dari kecil aku itu memang punya sejenis target. Nanti kalau misalnya udah gede nih harus at least sekali lah nyoba untuk ke luar negeri gitu. Jadi dari kecil emang udah ada cita-cita, tapi nggak tahu mau targetin mana. Berarti dari impian dari kecil. Dari Berarti kecil. nggak salah tema kita. Iya, betul. Bener. Kamu pak teman-teman mimpi lah dulu. Nah, betul. Aku dulu juga gitu. Dulu selama kuliah targetku minimal keluar kota lah. Kalau selama kuliah minimal ke Pulau Jawa lah. Tapi ternyata selama kuliah kan ada apa ya? Ada event-event tertentu kan untuk bisa keluar kota, keluar negeri. Nah, tapi aku tidak mengetahui event-event tertentu itu. Jadi aku kuliah kerja kelompok pulang, kuliah tugas pulang, gitu aja. Jadi impianku untuk keluar negeri pupus. Di sini kasusnya teman-teman agak sedikit curhat ya. Betul. Semangat nggak? Iya, semangat. Bisa ke Jepang nanti aku. Amin, pasti bisa. Siapa pasti tahu bisa. kan ada kesempatan kita nggak tahu. Iya. Siapa tahu kan jadi diundang bos Jepang nanti Iya, ke benar. Jepang Benar, jadi benar, Yakuza. Oke, jadi itu back to topic, itu memang impian kakak dari kecil mentargetkan gitu kan. Aku nanti kalau ada ini seperti ini, dan ternyata terwujud. Ya. Jadi itu balik ke dari tadi, apakah ya itu yang pertama yang aku coba? Kalau dibilang pertama itu enggak, karena aku sebelumnya ada mencoba juga program exchange sebelum ini, dan ya terjadi kegagalan lah gitu. Sempat ngerasa sedih karena aku baru bisa nyoba-nyoba hal tersebut itu dari semester 6, seingat aku semester 5 atau 6 gitu, nyoba-nyoba daftar untuk pertukaran pelajar, tapi beberapa kali ini nyoba beasiswa ternyata nggak lolos gitu. Jadi Berarti bukan udah sering ya, lumayan sering ikut-ikut beasiswa tapi kurang keterima gitu. belum waktunya gitu. Belum sampai rezeki. sampai akhirnya nyoba yang ke Hokkaido ini, itu udah kayak itu seingatku aku semester 7 deh. Semester Oh, udah 7. semester tua. Iya, udah semester 7, dan memang skripsiku nih udah kayak aku pokoknya harus ini, pokoknya semester 8 udah kuliahnya
udah, jadi semester 7 ini udah kelas udah percobaan terakhir lah gitu. Kalau misalnya yang ini gagal berarti ya adalah coba lagi lain waktu gitu. Dan ternyata yang terakhir ini yang berhasil gitu. Itu udah di titik kayak udah mau nyerah sebenarnya sama cita-cita itu, kayak udahlah mau lebih baik kayak fokus aja ke skripsi, selesaiin, nanti lulus aja, terus nanti cari kesempatan di waktu yang lain. Tapi ternyata justru di saat detik-detik mau pasrah dan menyerah itu baru ternyata di balik perjuangan ada suatu usaha yang tidak mengkhianati hasil. Betul sekali. Keren banget teman-teman. Nah, ternyata pas sudah terwujud tuh Kak, itu pasti itu kan ada pengumuman gitu kan pastinya. Reaksi Kakak pertama kali itu gimana tuh Kak pas tiba-tiba dapet gitu kan? Jadi untuk pengumumannya itu dia nggak kan pengumumannya itu ada 2 periode. Jadi periode pertama itu cuma pengumuman lolos programnya, lolos di kampusnya. Jadi itu Desember. Itu seingatku dekat-dekat Natal. Jadi karena aku Kristen, jadi ternyata dikasih hadiahnya gitu. Ternyata aku di rezekinya Kado Natal kado gitu. Natal Spesial. kado Natalnya ternyata aku dinyatakan lolos untuk program tersebut, untuk di Hokkaido University lolos. Nah, tapi di kertas pengumuman itu ditulis kalau aku tuh untuk beasiswanya itu baru nominasi, belum dinyatakan lolos. Dan di bawahnya, di bawah kertas pengumuman itu ada ditulis yang dinominasikan itu belum tentu dapat beasiswanya. Terus kayak mikir nih, sempet, dan mereka bilang kayak pengumuman beasiswa itu Februari gitu. Jadi waktu baca itu senangnya kayak senang dapat, tapi beasiswanya belum gitu kan. Sedangkan mikirnya kalau pakai uang orang tua nih kayaknya nggak bakal bisa survive di sana karena biaya hidupnya sendiri tinggi, juga konsul sama orang tua gimana kalau misalnya nggak dapat beasiswanya gitu kan. Ya jadinya karena banyak kekhawatiran itu dibawa doa aja sampai akhirnya Februari pengumuman. Itu tengah malam baru dikirim pengumumannya, dan ternyata dapat hasil lolos. Itu langsung kayak nangis sih, karena aku sendiri udah mikir kayak pasrah aja gimana kalau misalnya dapat programnya nggak dapat beasiswanya, berat dan kemungkinan besar aku harus mengundurkan diri gitu. Tapi ternyata syukur puji Tuhannya lolos juga untuk beasiswanya. Keren banget, itu pasti terharu banget sih, apalagi tengah malam gitu kan. Bener-bener. Pasti tuh nunggunya sampai begadang nggak sih? Bener-bener. Tengah malam jam overthinking kan, Bener. makin menjadi-jadi tuh sedihnya. Keren banget nih Kak Surya. Oke, kita sudah lumayan banyak ya kita Panjang lebar nih kita membahas. membahas nih. Bener banget. Lebih dalam lagi, kalian kepo kan nih lebih dalamnya tentang Kak Karina tentang di Jepang. Baik. Tapi kita ada satu lagu lagi dan ada jeda baruan buat teman-teman di rumah. Ini dia Check It Out. Oke guys, balik lagi nih dengan kami berdua dan Kakak Karina. Nah, nih tadi kan kita bahas-bahas tentang gimana dapat beasiswa, terus pengalaman-pengalaman di Jepang nih. Jadi ada nggak sih tips and triknya untuk teman-teman di rumah untuk dapat beasiswa juga seperti Kak Karina nih, gimana? Kalau tips and triknya sendiri, kalau mungkin aku ceritain pengalaman aku aja ya, karena aku takut nih kalau tips and trik mungkin gak cocok banget untuk setiap orang. Cuma semoga teman-teman bisa ngambil tips and triknya itu diambil sendiri, kayak merangkum lah gitu dari pengalaman yang ke dalamnya. Jadi karena memang target dari kecil, memang ada cita-cita mau bisa ke luar negeri, dan baru menseriuskannya kayak emang serius banget tuh waktu masuk kuliah. Jadi dari pengalaman itu yang pertama yang aku lakuin adalah karena
impian itu aku sebenarnya masih nggak tahu nih nanti kuliah mau daftar program apa, mau ke negara mana, itu nggak tahu. Cuma aku udah yakinin diriku kalau aku harus persiapkan diri aku sebaik mungkin, harus punya potensi yang cukup untuk itu. Jadi nanti misalnya ada kesempatan, tinggal nyoba gitu. Nah jadi dari semester 1 itu aku nyari-nyari apa sih yang kira-kira apa sih kira-kira potensi yang diperlukan supaya bisa jadi mahasiswa yang bisa ikut program-program luar negeri gitu. Yang pasti pertama yang aku persiapkan itu itu sih dari segi akademik itu harus dipersiapkan. Jadi dari semester 1 udah dirancangin tuh untuk short term-nya kayak IPK-nya harus segini misalnya, atau minimal setiap mata kuliah minimal aku dapatnya segini gitu, harus effort yang aku kasih segini, jadi udah bisa nargetin itu. Nah, setelah itu nyari-nyari lagi selain IPK-nya harus, karena kan yang namanya beasiswa itu kita bersaing dengan orang lain, jadi kita harus cari nih apa kira-kira yang membuat diri kita tuh lebih menonjol dari kandidat-kandidat yang lain. Jadi setelah mikir IPK, IPK itu hal yang harus aku lakukan dari semester 1 sampai berikutnya. Kemudian kedua, apalagi ya yang bisa aku persiapin. Terus aku mikirnya, bahasa Inggris gitu. Karena aku mau keluar negeri, otomatis bahasa Inggrisku harus aku dalamin lagi. Yang awalnya misalnya cuma belajar di SD, kita kan selalu belajar bahasa Inggris di SD, cuma tergantung dari kitanya lagi mau praktis atau enggak gitu. Jadi dan usahain kayak misalnya nonton film gitu, nggak usah pakai subtitle Indonesia gitu, atau kalau misalnya masih bingung nangkapnya, kasih aja subtitle tapi bahasa Inggris gitu, ayo dirasain gitu. Terus kayak mulai ngebiasain belajar bahasa Inggris lagi untuk persiapan ngambil sertifikat bahasa Inggris gitu, karena untuk setiap program pertukaran pelajar itu pasti banget diperluin yang namanya TOEFL IELTS, itu pasti. Terus itu juga selain itu tadi IPK, bahasa Inggrisnya baik itu untuk sertifikasi yang kayak TOEFL IELTS atau untuk nanti bertahan hidup di luar negeri. Selain itu yang ketiga, apa yang bisa membuat aku juga menonjol di antara kandidat lain adalah mencoba untuk aktif selama berkuliah. Nah itu terutama untuk teman-teman yang masih semester awal nih, bisa mulai ikut organisasi atau mungkin mulai ikut lomba-lomba, karena dari situ kita nggak cuma dapat pengalaman, nggak cuma untuk memperluas kemampuan diri kita untuk berkomunikasi, juga untuk nambah pengalaman di CV, bukan cuma itu tapi juga untuk nambah relasi. Mana tahu nih dari relasi-relasi ini kita jadi lebih tahu banyak informasi tentang pertukaran mahasiswa, dari seperti itu. Nah selama aku mencoba mencari pengalaman ini, kemarin aku coba ikut organisasi di tingkat kecil aja, kayak di tingkat prodi, kayak ikut persekutuan mahasiswa Kristen yang sesuai dengan passion kita. Terus ikutlah perlombaan. Kemarin itu aku sempat kayak ikut perlombaan karena aku suka debat dari SMA, jadi selama kuliah itu aku coba ikut lomba debat, ikut Pilpres juga dan lain sebagainya. Dan syukurnya ketemu banyak orang-orang di situ yang ternyata punya pengalaman nih di bidang exchange gitu. Mulai di situ ditanya-tanya apa aja yang harus disiapin Kak dan lain sebagainya. Dan juga bonusnya aktif di perkuliahan itu udah jadi nambah juga di CV kita. Nanti kita kita pernah ikut organisasi nih, kita pernah menang lomba. Jadi ketika nanti kita ada waktunya, ketika nanti pendaftaran untuk student exchange ini sudah ada, kita udah siapin diri kita. Jadi untuk IPK tadi udah siap untuk dikirim ke sana. Bahasa Inggris juga udah ready, untuk pengalaman juga udah ready nih, kayak untuk sertifikat perlombaan, pengalaman organisasi yang jadi modal supaya kita terlihat stand out di antara kandidat lain. Selain itu juga karena kita aktif tadi selama berkuliah, kita dapat nih tips tapi kayak jalur-jalur untuk lebih mengetahui program-program, bagaimana caranya
apa yang harus aku lakuin kayak karena dalam mendaftar program beasiswa itu sendiri nggak cuma itu tadi aja, pasti ada banyak lagi persyaratan-persyaratan lain seperti surat rekomendasi. Nah, kalau semisalnya kita udah usahain nih selama kita berkuliah, kita aktif, kita kenal dengan banyak orang, nanti semisalnya kita butuh kayak surat rekomendasi, kita udah tahu kita harus minta ke siapa gitu. Dan surat rekomendasi yang kira-kira sekiranya itu kayak lebih ke arah ini nih jaminan nih kalau semisalnya nanti kan dapat surat rekomendasi yang bisa dikirim ke sana, oh dia ini direkomendasikan oleh ini gitu, oleh orang yang seperti ini. Jadi selain potensi diri kita juga dapat rekomendasi dari orang yang menurut di Hokkaido University sana menurut mereka orang tersebut bagus. Oh, berarti dapat validasi lebih. Iya, dapat validasi lebih, iya benar. Luar biasa ya. Nah, ikut itu sih dia. Kan kamu masih semester awal nih. Doakan saja. Siapa tahu kan bisa entah ke Korea, ke Thailand. Amin. Oke Kak, itu kan tadi tipsnya ya. Nah teman-teman simak tuh apa aja yang udah dikasih tips oleh Kak Rina ya. Kak Rina, oke, selanjutnya aku mau nanya Kak, selama di Jepang itu hal apa sih yang menurut kakak yang itu sangat berharga yang baru kakak dapat saat di Jepang gitu, hal baru? Untuk hal barunya sendiri, karena itu pertama kalinya aku merantau, karena aku asli Palangkaraya dan kuliah juga di Palangkaraya. Jadi kalau pengalaman yang berharga banget itu adalah lebih ke arah gimana aku bisa kenal diriku sendiri di sana. Jadi gimana tuh kenal dengan diri sendiri di sana tuh maksudnya gimana tuh? Iya, jadi karena di sini nih hidupnya sama orang tua, jadi ya hari-hari kan selalu anggapannya di zona nyaman bersama orang tua. Sekarang harus ke negeri orang, nyoba survive. Gimana nih caraku bisa lebih mandiri gitu di negara yang bahkan aku nggak ngerti mereka ngomong apa kadang bahasanya gitu. Jadi di sana aku jadi lebih tahu nih kalau misalnya aku tuh sebenarnya orangnya kayak gini ya gitu. Ternyata aku orangnya aku kira aku nggak bakal bisa semandiri ini gitu. Tapi ternyata aku bisa ya ngurus diriku sendiri gitu. Nah ya sama selain itu juga karena anggapannya nggak ada keluarga di sana yang bisa jadi sandaran nih, karena sejak kecil terbiasa sama keluarga di sana nggak ada keluarga, jadi lebih tahu caranya untuk lebih percaya sama diri sendiri itu gimana cara. Terus juga ternyata di sana ketemu teman-teman yang suportif banget, baik itu teman-teman yang sama-sama dari Indonesia atau teman-temanku yang orang lokal sana yang bantu banget, support banget, yang rasanya selain experience belajar dan lain sebagainya, aku juga ngerasain experience punya keluarga baru di sana. Itu di Jepang tuh saat di Jepang tinggalnya tuh di apartemen kah? Atau ada disediakan asrama dari pihak Hokkaido? Kalau untuk tinggalnya aku di asrama. Oh, di asrama. Berarti tinggal di asrama tuh campur juga tuh dengan mahasiswa-mahasiswa asing atau gabung dengan mahasiswa Indonesia aja? Nah, kalau itu campur. Oh, campur juga. Campur, tapi satu ruangan itu untuk satu orang atau ada yang gabung gitu? Satu kamar berdua atau pribadi satu-satu gitu? Kalau untuk kamarnya itu sendiri-sendiri. Oh, jadi setiap lantai itu kamarnya sendiri-sendiri, tapi sharing dapur, sharing toilet. Itu sama-sama gitu ya? Oh, berarti selain di kampus, di kehidupan luar kampus juga memang interaksi dengan apa tuh namanya, orang luar negeri juga ya, internasional juga. Mungkin kalau yang agak jauh berbeda tuh pertama kakak lihat mungkin kayak Eropa gitu kan ya, maksudnya kayak di luar Asia gitu nggak sih? Eropa, jadi ada di asrama itu ada Eropa juga. Berarti Eropa dan Asia aja ya Kak? Amerika juga. Oh, Amerika, Afrika juga. Afrika.
Oh, berarti hampir Seluruh hampir Iya. seluruh dunia ya. Jadi cukup beragam sih ketemu teman-teman di sana. Banyak benua berkumpul. Ada nggak lagi pengalaman menarik selama di Jepang? Misalkan kayak pernah kemana aja selama di Jepang gitu? Iya. Oke. Jadi untuk pengalaman menariknya sebenarnya setiap hari adalah pengalaman menarik. Oke, jadi setiap hari bangun pagi itu sudah ada aja hal yang Ada. menarik gitu. Ada aja hal yang menarik. Pernah itu sekali hal ini lebih ke itu sih. Jadi pernah sekali itu kami piknik. Wih, piknik. Iya, piknik gitu di bawah bunga sakura gitu kan. Rasanya kayak seru gitu kan, bawa makanan sama teman-teman. Nah, kami tuh kayak karena itu piknik pertama dan itu baru minggu pertama di sana, kami nggak tahu kalau sebenarnya ada yang namanya burung gagak. Burung gagak itu suka mencuri makanan. Jadi waktu kami lengah, dicuri terus kayak gerombol gitu burung gagaknya. Jadi kayak itu cukup menarik sih, terus kayak baru dari situ tahu kalau sebisanya kalau makanan itu harus dijaga baik-baik gitu. Karena kami mikirnya kan kayak pernah juga aku naruh makanan di di sepeda, karena di sana kan ada pakai sepeda, jadi di keranjang sepeda naruh makanan. Mikirnya kan karena orang Jepang nih mereka baik-baik, Nggak ada maling, iya nggak ada maling, nggak ada apa gitu kan, jadi naruh apa aja nggak apa-apa di kantong kantong sepeda. Ternyata kami lupa kalau burung-burung di sana tuh jahil ya. iya itu jahil. Realitanya seperti Iya, Sama kayak monyet di Arboretum ya. iya benar-benar. itu suatu pengalaman menarik tapi agak kesel juga kan ya makanan yang burung gagak. Nah, kemarin itu sempet ada pengalaman menarik juga kayak kemarin ada festival di kampus itu. Terus kami itu berkesempatan untuk buka tenda stand itu pakai negara masing-masing. Jadi kemarin sempat itu buka stand Indonesia kayak di antara stand-stand negara lain. Jualan nggak atau memamerkan budaya? Memamerkan budaya banyak di sini. Memamerkan budaya dan juga makanan sih ada. Jadi untuk budayanya kemarin kami ada main angklung. Main angklung. Terus aku juga karena aku paduan suara, jadi kemarin waktu festival Indonesia di sana. ada kemarin itu aku waktu festival itu juga, karena festival namanya jadi ada penampilan kan di antara bazar-bazar. Nah, aku sama paduan suara itu tampil, kebetulan pakai baju bebas, jadi aku hari itu pakai batik kalteng. Jadi rasanya seneng waktu orang-orang Jepang bilang, lucunya baju kamu bagus, motifnya kata dia. Jadi mereka banyak nanya itu motif apa. Jadi aku bilang, iya ini motif dari Kalimantan Tengah. Wow, keren itu kayak jadi bangga luar biasa sih dari Kalteng gitu kan. Tidak lupa juga membanggakan budaya Kalteng di dunia luar. Keren banget. Dan menariknya juga tadi kan mereka itu di Jepang berarti tidak ada motor, maksudnya mahasiswa tuh rata-rata jarang gitu ya pakai motor, sepeda gitu kan. Jadi sepeda semua gitu atau ada yang pakai motor? Kalau motor itu hampir nggak pernah. Paling motor itu kayak untuk delivery makanan. Gojek ya. Ya kayak Gojek atau kayak McD yang kayak gitu itu pakai motor. Tapi kalau untuk kesehariannya mahasiswa itu sepeda, atau kalau orang yang udah kerja mobil. Mereka banyak jalan kaki dan pakai kereta, dan itu juga pengalaman menarik karena di sini kan kebanyakan kita naik motor. Ya. Jadi 1 minggu pertama itu aku masih belum punya sepeda dan harus jalan kaki dengan keadaan 4 derajat Celcius itu. Jalan kaki ke kampus. Kebetulan kampusku itu jaraknya sama asrama, sebenarnya mereka di satu lingkungan gitu. Tapi ya hitungannya kayak misalnya dari kampus kedokteran itu ke Bundaran UPR itu jalannya. Iya, Dari mana? Dari depan? dari kampus kedokteran
Oh, kayak UPR bundaran UPR ya, kurang Ih, lebih kayak lumayan gitu. jauh. Jalan Jauh. kaki, jadi kayak sambil dingin nih. Dan kan apalagi waktu awal-awal masuk banyak yang diurus. Ah. Jadi itu pertama kalinya kayak kalau orang sana mikirnya kayak dekat, cuma karena itu semua termasuk culture shock yang menarik. Jadi berapa hari itu aku pakai koyo gitu. Tiap malam kayak, oh kapan penderitaan ini berakhir gitu. Jadi pakai koyo. Iya, pakai koyo. Ditempel di kaki. Ditempel di kaki kayak, aduh besok harus jalan lagi gitu. Tapi itu jalannya menuju kampus itu bareng teman-teman atau sendiri? Awal-awalnya bareng teman-teman karena masih takut, karena masih kayak keluargaan nih gitu kan. Satu rombongan, Satu RT rombongan. ke kampus nih. Iya, tapi lama kelamaan kayak kami akhirnya kayak karena mata kuliahnya itu kan ada beragam, jadi kami kayak milih beda-beda masing-masing ya? ya sesuai dengan yang kami mau juga. Dan akhirnya kami entah kenapa nih teman-teman Indonesia nih kayak ikut juga budaya sana yang kayak sendiri-sendiri lah gitu. Akhirnya kayak oh ternyata sendiri itu enak aja gitu, jadi akhirnya jalan sendiri-sendiri. Ada Dari situ ya masang koyo. koyo, tapi akhirnya lama-lama kan udah terbiasa. Biasa. Jadi kayak oh jalan 30 menit tuh nggak apa-apa gitu. Oh, udah biasa tuh Kak. Jalan 30 menit dari asrama ke kampus. Kayak udah oh ya udah gitu. Berapa lama menyesuaikan kebiasaan? Jalan kaki. Nah, Mungkin 2 minggu. 2 minggu. 2 mingguan tuh kayak ngeluh-ngeluh terus, tapi lama-lama kayak ya udahlah Mau nggak mau, udah biasa. apalagi kayak 2 minggu itu udah ada sepeda. Oh. Ya kalau sepeda kan paling cuma 15 menit udah sampai. Oh, jadi sepeda di sana rata pakai keranjang untuk naruh barang gitu. Luar biasa sih, jadi penasaran sama di Jepang. Jadi pengen banget nih. Iya nih teman-teman. Tapi kamu masih bisa nih dapat beasiswa dari kampus. Kan aku udah lulus nih. Masih bisa kok. Iya, Jadi S2. nggak ada yang tahu bener. Oke teman-teman, ini cukup sangat menarik Iya, banget betul, ya menarik banget. pengalaman Kak Kak Arina Arina. gitu kan. Kita nanti akan balik lagi teman-teman, tapi kita sebelum membahas lagi lebih lanjut ke penutupannya nanti, ke kesimpulannya kita ada satu lagu dan jeda pariwara. Ini Betul. dia. Check it Check it out. Oke guys, halo. Balik lagi nih di kami. Benar. Nah, kita sudah kerasa ya, sudah di segmen terakhir nih Ya, teman-teman. betul sekali. Tapi kita masih ada pertanyaan sedikit buat Kak Rina sebelum menutup gitu kan. Oke, langsung aja. Apakah orang tua sangat mensupport saat tahu kakak dapat beasiswa ke Jepang gitu? Oke. Kalau dari sisi orang tua sendiri, karena aku anak bungsu dan juga ya biasalah orang tua kan Sayang anak banget ya. bungsu. Ya. Awalnya kalau masalah perbincangan ke luar negeri ini, itu memang ada sedikit kekhawatiran. Wajar aja namanya orang tua. Iya, Karena gimana anaknya ini bakal survive di negeri orang, nggak pernah hidup sendiri, di sini aja masih manggil mama gitu kan. Kalau ada problem dikit aja mama gitu. Aku di mana mama? Ya itu sampai jadi kekhawatiran orang tua juga, tapi aku kayak berusaha ya, coba aja lepas kali ini gitu, kita gak bakal tahu kalau nggak nyoba gitu kan. Ya itu sebelum daftar sih aku bilang kayak gitu, jangan khawatirnya nggak apa-apa, tapi kayak coba aja lepas kali ini. Akhirnya orang tua oke. Akhirnya coba daftar dan kasih tahu ke orang tua responnya positif banget pas tahu dapat, kayak bersyukur semuanya. Ya pokoknya kayaknya kalau misalnya tanpa restu orang tua nih kayaknya nggak bakal bisa sejauh ini. Terima kasih Bapak Ibu saya. Terima kasih Ibu Karina telah Makasih. mengasih apa tuh Support Support yang yang besar luar untuk- biasa, yang effort gitu Uh-uh. kan. Oke nih teman-teman. Nah selanjutnya ada nggak sih kesan kesan untuk anak-anak
kuliahan atau anak-anak remaja agar bisa meraih mimpinya nih dari Karina gimana nih? Sendiri yang pasti apa yang kelihatannya nggak mungkin itu semuanya mungkin. Oke, Ya. betul. Jadi kalau misalnya kita mau untuk coba, mau untuk dan dalam coba itu yang pasti bakal ada jatuhnya, bakal ada capeknya, bakal ada air matanya, bakal ada darahnya. Tapi dengan semua tantangan itu, dengan semua kesulitannya, percaya aja itu jadi jalan untuk Tuhan untuk membentuk kita supaya kita jadi lebih kuat, dan ketika Tuhan nanti kasih kesempatan yang buat kita udah siap dari tantangan-tantangan itu. Dan yang pasti berdoa, Betul. minta restu orang tua. Iya. Bener banget, luar biasa. Nah, sebelum kita menutup acara kita, ini yang paling spesial ya. Paling spesial nih. Kami boleh nggak minta ajarkan Bahasa bahasa Jepang. Jepang untuk kalimat penutup kayak sampai jumpa lagi teman-teman gitu. Oh, apa sampai jumpanya ya? Ya sampai jumpa. Ya. Sampai ketemu lagi kalau enggak. Imamade owarimasu. Oh, Imam Ade. Imamade Owarimasu. Owarimasu. Mata. Oh, Atau sayonara deh, sayonara. Ya, Oke. sayonara. Yuk kita coba ya. Oke, kita coba. Oke, 1, 2, 3. Imam Ade. Owarimasu. Owarimasu. Sayonara. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Owarimasu. Oke, mungkin itu saja nih penampilan acara TikTok kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan TikTok setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu setiap jam 8 sampai jam 9.30. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, apa? Sekali lagi tadi gimana? Oh, Oh, apa? itu saya. Sayonara. Sayonara. Teman-teman, mohon maaf ya apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami. Betul. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sayonara. Sayonara.